putra-putri beliau dan seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan mereka. Semoga kita termasuk dari mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan bab yuktabu lil marid ma kana ya'malu wa huwa sahih. Akan ditulis bagi orang yang sakit seperti amalan ketika dia sehat. Amal-amal soleh yang biasa dia lakukan tatkala dia dalam kondisi sakit, Allah tetap mengalirkan kepada dia pahalanya. Dan sekali lagi, kita ini dalam beramal terkadang kita perhitungan. Pernah ada yang bertanya kepada Syekh berkaitan dengan memberi buka orang yang berpuasa. Hadisnya jelas, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang puasa. Pertanyaannya, Syekh, siapa yang dapat pahala itu? Kadangkala kita hanya membagikan. Kita nggak ikut beli makanannya, tapi kita ikut bagikan. Dapat enggak orang yang membagikan itu? Tugasnya hanya membagikan, bukan dia yang beli makanan buat berbuka. Kira-kira dapat enggak pahalanya, jemaah? Ama Allah tuh semua ada perhitungan. Allah mengatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Semut kecil akan Allah berikan, tapi jelasnya sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh hamba. Baik. Pada pekan sebelum itu kita berbincang tentang hadis seorang wanita yang terkena ayan, yang dia meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan, didoakan agar dia sembuh atau dia bersabar dan bagi dia surga. Lalu wanita ini memilih untuk bersabar. Para ulama menjelaskan, mana yang lebih mulia? Seorang meninggalkan berobat, bersabar menghadapi penyakit yang menimpa dia, atau dia berusaha untuk berobat. Ini diperbincangkan oleh para ulama rahmatullah alaihim. Kemudian di sini penyusun kitab Fadlullahis Samad fi Tawdihil Adabil Mufrad, Syekh Fadlullah Al-Jilani, dia menjelaskan bahwasanya berkaitan dengan berobat ini ada beberapa kondisi orang sehingga kita bisa menentukan berobat atau tidak, minta didoakan atau tidak. Mana yang lebih mulia di antara hal itu? Apakah bersabar atas takdir yang Allah berikan tapi tetap berobat atau tidak berobat? Syekh menyebutkan, yang pertama, seorang yang sakit itu berdoa untuk dirinya sendiri. Seorang yang sakit berdoa untuk dirinya sendiri, dan ini disyariatkan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan agar orang yang sakit berdoa. Bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam berdoa memohon kepada Allah agar disembuhkan. Maka seorang yang sakit berdoa untuk dirinya sendiri agar disembuhkan, itu disyariatkan. Yang kedua, doanya orang lain buat dia tanpa dipinta. Ada orang membesuk lalu datang mendoakan kita tanpa kita pinta dia.
maka ini disyariatkan. Tapi Syekh mengatakan seharusnya kita melihat, jangan sembarangan mendoakan orang yang sakit. Kalau yang sakit ini adalah pelaku kejahatan, dengan dia sakit banyak kejahatan yang terhenti, apa yang harus kita lakukan? Mendoakan dia sembuh atau tidak? Jangan didoakan sembuh. Karena kalau kita doakan dia sembuh, akan kembali melakukan kejahatan dia. Maka kita tanpa dipinta, kita datang ke orang yang sakit, kita doakan. Tapi kalau ternyata orang yang sakit itu pelaku kejahatan, nggak usah didoakan. Semoga dia mengambil pelajaran. Semoga dia berdoa sendiri memohon kepada Ilahi agar Allah menyembuhkan dia. Ini kondisi yang kedua. Jadi sejatinya kita nggak apa-apa mendoakan orang yang sakit. Bahkan itu disyariatkan. Kita datang membesuk dia sambil mendoakan sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, meminta doa dari orang lain. Dan hadis-hadis menyebutkan kalau yang lebih utama adalah tidak meminta. Lebih utama mana kita? Ada orang sakit, doakan anak ya. Atau kita diam, biar dia yang doakan kita. Syekh menyebutkan hadza khilaf al-awwal. Al-awwal adalah disyariatkan dia mendoakan dirinya sendiri. Tapi kalau dia minta doa sama orang lain, sejatinya itu tidak diutamakan untuk melakukan hal itu. Perempuan tadi, ingat perempuan Ansor yang mengejar Nabi SAW untuk didoakan. Dia akan minta doa. Kedatangan Nabi SAW ke rumah orang-orang Ansor tanpa dipinta. Beliau mendoakan. Tapi perempuan ini minta didoakan sama Nabi SAW. Maka Nabi memberikan pilihan kepada dia antara dia bersabar atau Nabi mendoakan dia. Jadi yang lebih utama seorang itu tidak minta didoakan. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Dan tentunya dia akan mendapatkan pahala dengan dia berdoa. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan at-tadawi. Bagaimana berobat sekarang. Beliau mengatakan sudah jelas dari penjelasan tadi bahwa saya berobat tidak sama dengan minta didoakan. Nggak sama. Karena berobat ini usaha dari yang sakit. Beliau mengatakan Nabi SAW berdoa. Berarti berdoa ini termasuk ibadah. Dan tidak menafikan tawakal seseorang. Karena terus terang, Anda mendapati beberapa teman-teman gak mau berobat karena kata dia kalau berobat berarti kita gak tawakal. Beda. Apa sih artinya tawakal? Tawakal itu artinya as-siqatu billahi wal i'timad alaih. Kita yakin hanya Allah yang dapat menyembuhkan dan kita menyandarkan semuanya kepada Allah. Tapi Allah nyuruh berobat. Dan beliau memberikan contoh di sini bahwa berobat itu termasuk ibadah yang disyariatkan dan tidak menafikan tawakal seperti makan dan minum. Disyariatkan nggak kita makan dan minum? Ana tawakal sama Allah. Kalau kenyang ya kenyang sendiri nanti sudah. Orang ketika dingin nggak pakai jaket enggak lah. Ana tawakal sama Allah. Nanti kalau dinginnya hilang, hilang sendiri. Nggak seperti itu. Maka kita perlu tahu ada perbedaan antara minta didoakan dan berobat. Berobat itu disyariatkan. Kemudian berdoa sendiri itu disyariatkan. Adapun minta berdoa, nggak apa-apa. Bertawasul dengan doa orang saleh itu tidak mengapa. Tapi lebih utama adalah berdoa sendiri. Karena ada orang-orang yang nggak mau berdoa sendiri dengan alasan apa? Wallah, malu ana mau berdoa. Ana yang banyak dosanya. Antum kan orang soleh gitu kan. Seharusnya antum ketika mengaku banyak dosanya, doanya itu minta ampun sama Allah Jalla Jalla. Baik, kemudian di hadis nomor 506
Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Makhlad an Ibnu Jurayj. Dari Ibnu Jurayj qala akhbarani Atha, dia mengatakan telah mengajarkan kepada aku Atha bin Abi Rabah annahu ra'a Zufar, bahwa Atha melihat lagi Zufar, perempuan hitam yang terkena ayan itu, yang dia lebih memilih untuk untuk tidak didoakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tapi dia lebih memilih bersabar. Nih, Atha melihat kembali wanita ini, tawilatun sauda ala sulamil Ka'bah. Dia sedang berada di tangga Ka'bah atau di sitarnya Ka'bah bersandar karena dia takut penyakitnya kumat kepada dia. Ana membaca berkaitan dengan Ibn Jurayj. Subhanallah jemaah. Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menyebutkan beliau ini Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Syekhul Haram Abu Khalid, dan beliau mengatakan sahibut tasanif wa awwalu man dawwana al-ilma bi Makkah. Dia memiliki banyak karya tulis dan dia termasuk ulama yang pertama yang mencatat hadis, membukukan hadis. Subhanallah. Bagaimana belajarnya beliau sampai beliau disebut Al-Allamah. Beliau termasuk murid kesayangannya Atha bin Abi Rabah. Imam Zahabi menceritakan bahwa Ibn Jurayj mendatangi Atha. Wa ana uridu hadha sya'n, dan aku ingin belajar ilmu ini. Supaya ini khususnya para mahasiswa yang memang meninggalkan negerinya, meninggalkan pulaunya, meninggalkan kotanya, meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan segala kesenangan di rumahnya untuk datang ke tempat ini supaya tahu bagaimana orang menuntut ilmu. Karena sampai saat ini Anda masih mendapati mahasiswa yang nggak banyak sih, tapi sebagian besar. Iya. Kalau anak tanya di kelas, antum baca nggak tadi malam? Baca Ustaz. Kapan? Tadi sebelum Ustaz masuk. Jadi pas Ustaznya telat 5 menit dia gunakan untuk membaca. Malam dia nggak baca. Itu banyak sekali. Ibn Jurayj ketika mendatangi Atha bin Abi Rabah, kata Ibn Jurayj menceritakan dirinya, wa indahu Abdullah ibn Ubaid ibn Umair. Di sisi dia ada Abdullah bin Ubaid bin Umair. Faqala li Ibn Umar, ketika aku menyatakan aku mau belajar, aku mau nuntut ilmu. Ini jamaah seperti sekarang orang kalau mau kuliah dites dahulu. Pantas nggak dia masuk? Layak tidak dia menuntut ilmu? Ibn Umar mengatakan, qara'tul Qur'an, engkau sudah hafal Quran? Qultu la, belum. Qala fadhhab faqra'hu. Belajar. Pulang kau hafalin Quran dulu. Thumma trubil ilma. Setelah hafal Quran baru belajar. Dimulai dengan apa? Menghafal Al-Quran Al-Karim. Pulang apa? Fadhahabtu faghabbartu zamanan hatta qara'tul Quran. Kata apa? Aku manfaatkan waktu itu untuk belajar menghafal Al-Quran Al-Karim sehingga aku hafal Al-Quran dalam beberapa waktu. Thumma ji'tu Atha. Aku datang lagi ke Atha. Wa indahu Abdullah, dan di sisinya ada Abdullah bin Ubaid bin Umar. Seperti dulu kejadiannya. Pertanyaannya bukan engkau hafal Quran enggak? Lain lagi pertanyaannya. Qara'tal fariidhah. Engkau sudah baca tuh tentang faraid, tentang hukum waris, engkau sudah selesai menghafalnya? La. Belum. Qala fata'allam al-fariidhah. Belajar dulu kau ilmu itu. Thumma trubil ilma, kemudian baru belajar. Dia pelajarin itu faraid. Kemudian dia balik lagi. Aku datang berjumpa dengan Atha dan Ibn Umar mengatakan, al-an fatrubil ilm. Sekarang kau belajar ilmu. Berapa tahun belajar ilmu sama Atha? Falazimtu Atha 17 sana. Aku belajar sama Atha 17 tahun. 17 tahun. Dia mengatakan 17 tahun aku belajar sama Atha.
Aku tidak pernah lepas dari kirinya Atha. Selalu duduk di sebelah kirinya Atha. Syekhnya ngajar, selalu nih Ibn Jurayj di sebelah kirinya Atha. Ditanya, kenapa kok nggak di sebelah kanannya? Iya, nggak pernah sempat. Di situ orang-orang Quraisy selalu duduk sebelah kanan. Aku dapat sebelah kiri. Berapa tahun jamaah? 17 tahun. Kita kan bahwasanya abahnya Atha ini kadang-kala berangkat ke Taif. Berliburlah ke Taif. Aku nggak ikut sama orang tua. Karena takut nanti aku berangkat ke Taif, pulang mati Atha. Jadi dia benar-benar menghargai guru. Yang ana heran, kadang-kala sebagian mahasiswa datang dari jauh. Sekarang kewajiban kajian ba'dal maghrib. Berapa yang harus diambil? 2. Cuma 2, bayangkan. Dan antum kalau mau nguji keikhlasan para penuntut ilmu itu, lihat kehadiran dia di majelis yang harus absen dan di majelis yang tidak harus absen. Kalau dia hadir di majelis yang tidak ada absennya, mudah-mudahan dia ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau hadirnya karena absen, ya terus teranglah ini sebagai penentu masa depan anak. Insyaallah. Apa yang penentu masa depan antum? Absen. La haula wa la quwwata illa billah. Taib. Ibn Jurayj mengatakan ikhtalaftu ila Atha 18 sana wa kana yabitu fil masjid 20 sana. Atha itu bermalam di mana? Di masjid 20 tahun. Afwan Atha Ibn Jurayj 20 tahun bermalam. Untuk apa? Belajar. Belajar ilmu. Jadi bukan untuk cari kesenangan ketika orang menuntut ilmu. Kemudian setelah belajar dari Atha 17 tahun atau 18 tahun atau 19 tahun, dia mengatakan qal jalastu Amr ibn Dinar ba'dama faraghtu min Atha tis'asin. Setelah aku selesai menyerap ilmunya Atha bin Abi Rabah, selama 17 tahun diserap ilmunya, baru aku pindah guru. Aku belajar sama Amr ibn Dinar selama 9 tahun. Lahirnya Atha ini sama dengan lahirnya Abu Hanifah. Tahun berapa? Jamaah. Lahirnya Atha sama dengan lahirnya Abu Hanifah. Bukan Atha, Jurayj, Ibn Jurayj. Ibn Jurayj ini lahirnya sama dengan lahirnya Abu Hanifah. Matinya sama dengan matinya Abu Hanifah. 80, 150. Lahir tahun 80 dan wafat tahun 100 150 atau 151. Taib, ada sesuatu yang indah ketika Anda membaca biografi Atha bin Abi Rabah. Al-Walid ibn Muslim mengatakan Sa'altul Auza'i wa Sa'id ibn Abdul Aziz wa ibn Jurayj liman talabtul ilm. Aku bertanya kepada Al-Auza'i, aku bertanya kepada Sa'id bin Abdul Aziz, dan aku bertanya kepada Ibn Jurayj, untuk siapa kalian menuntut ilmu? Untuk siapa kalian menuntut ilmu? Ini 3 ulama besar. Dia mengatakan, kulluhum yaqulu li nafsi. Semuanya menjawab untuk diriku sendiri. Aku belajar untuk diriku sendiri. Agar aku ngerti hukum. Aku faham hukum. Mengangkat kebodohan dari diri. Ghair anna Ibn Jurayj, kecuali Ibn Jurayj ketika ditanya, engkau menuntut ilmu untuk apa? Dia mengatakan talabtuhu linnas. Aku belajar ilmu ini untuk manusia. Kita tahu bahwasanya niat seorang menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Setelah itu mengangkat kebodohan dari orang lain. Ucapan ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Zahabi. Beliau mengatakan, qultu ma ahsanas sidqa. Aku mengatakan, kata Imam Zahabi, betapa indahnya kejujuran. Mereka jujur belajar untuk siapa? Wal yaum, di masanya Imam Zahabi, di abad ke-8 kira-kira, Imam Zahabi mengatakan, wal yaum, pada saat ini, tas'alul faqih al-ghabi.
Engkau bertanya kepada seorang ahli fikih yang bodoh. Ahli fikih yang bodoh. Liman talabtal ilma, untuk siapa engkau menuntut ilmu? Fayubadir wa yaqul, orang ini langsung segera spontanitas mengatakan talabtuhu lillah. Aku belajar untuk Allah Jalla Jalaluhu. Wa yakdzib, innama talabuhu lid-dunya. Dia bohong. Padahal dia menuntut ilmu selama ini untuk dunia. Wa yaqillatu man urifa minhu. Sedikit orang-orang yang diketahui dari dia bahwasanya dia menuntut ilmu untuk Allah Jalla Jalaluhu jamaah. Jadi kita perlu tanya, kita ini nuntut ilmu untuk siapa? Kita belajar ini untuk siapa sekarang? Jangan-jangan seperti yang dikatakan oleh Imam Zahabi, kita belajar untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Qal, disebutkan di sini, akhbarani Abdullah bin Abi Mulaikah anna al-Qasim akhbarahu. Ibn Jurayj ini mengatakan dan telah mengabarkan kepada aku, Abdullah bin Abi Mulaikah seorang tabi'in, anna al-Qasim akhbarahu, bahwasanya Qasim mengabarkan kepada dia, anna Aisyah akhbarathu, kalau Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan kepadanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asabal mu'mina min syaukatin fama fawqaha fahuwa kaffara, bahwa seorang mukmin apabila ditimpa oleh duri atau yang di atasnya duri, maka hal itu adalah kafarat buat dia. Kemudian di hadis 507 mungkin dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa qara'u bi syaykina wa liwalidayhi wa lis-sami'in. Qala Imam Abu Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Abi Sa'id al-Bukhari rahimahullah fil adab al-mufrad. Bab tabul marid maka ya'malu wa sahih. Qala hadatsana Bishr qala hadatsana Abdullah qala hadatsana Ubaydullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Wahab qala hadatsani Ali Ubaydullah bin Abdullah bin Wahab qala sami'tu Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin syaqqa syaqatan fid dunya yahtasibuha illa qussa biha min khatayahu yawm al-qiyamah. Qala hadatsana Umar qala hadatsana Ali qala hadatsana Amash qala hadatsani Abu Sufyan an Jabir qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min mu'minin wala mu'minah wala muslim wala muslima yamutu maradan illa qassallahu bihi anhu min khatayahu. Barakallahu fikum. Baik, dua hadis ini berkaitan dengan kafarat, bahwasanya Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim terkena duri, tercucuk duri di dunia, yahtasibuha, kemudian dia mengharapkan pahala dari musibah itu. Maka ini penting jemaah. Jadi berkaitan dengan ihtisab, yaitu memohon ganjaran dari Allah Jalla Jalaluhu, perlu ada dalam semua ibadah kita. Dalam puasa, kata Nabi alaihissalatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dia berpuasa karena iman dan ihtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah Jalla Jalaluhu. Dalam qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Maka di sini apabila antum terkena musibah sampai duri pun, cari pahala. Tumbuhkan di diri kita bahwasanya ini jadi pahala buat. Dan dia mengharapkan pahala, melainkan Allah akan memotong dosa-dosanya pada hari kiamat. Dan hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Abdullah, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mu'minin wala mu'minatin wala muslimin wala muslimatin yamradu maradan illa qassallahu bihi anhu min khataya. Tidaklah seorang lelaki yang beriman atau wanita yang beriman, tidaklah seorang lelaki yang Islam dan wanita yang Islam yang dia sakit dengan satu penyakit, melainkan Allah akan mengurangi, menggunting dosa-dosa. Maka jangan takut ketika antum sakit tidak bisa beramal.
Karena sejatinya ada orang-orang yang sedih. Nggak masalah antum sedih. Ustaz, ana biasa ke masjid, sekarang nggak bisa ke masjid. Ana biasa ngajar. Ada sebagian ustaz, subhanallah, yang terkena stroke. Padahal dia punya kajian rutin. Dia biasa ngajar habis subuh. Dia biasa ngajar umpamanya setiap hari. Dia punya pelajaran di kelas yang dia ampuh. Pelajaran-pelajaran tersebut. Kemudian dia suatu saat sakit, terkena stroke. Yang mungkin stroke itu menemani dia sampai mati. Wallahi pahala dia tetap ditulis. Seperti dia ngajar. Setiap hari. Dosa-dosanya diampuni. Kemudian pahala yang biasa dia amalkan, yang biasa dia dapatkan tiap harinya, akan dia dapatkan seperti biasa. Apalagi kalau dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini berkaitan dengan bab ditulis bagi orang yang sakit amalan yang biasa dia lakukan ketika dia sehat. Kita masuk ke bab selanjutnya 229. Silakan dibaca. قال حدثنا زكريا قال حدثنا موسى عن هشام عن ابيه قال دخلت على عبد الله بن الزبير عن اسماء قبل قتل عبد الله ب10 ليال واسماء وجعه فقال لها عبد الله كيف تجدين؟ قالت وجعه قال اني في الموت فقال لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمنى فوالله ما اشتهي ان اموت حتى ياتي علي احد الطرفين ان تبتلى فاحتسب واما ان تذفر أن تذفر وإما أن تذفر فتقر عيني فإياك أن تقر عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت وإنما على ابن الزبير يقتلى فيقتلها ذلك. بارك الله فيك. حسب. طيب bab subhanallah ya. Ternyata agama kita jamaah benar-benar telah menjelaskan kepada umatnya segala sesuatu. Di sini Imam Bukhari menuliskan sebuah bab, apakah ucapan orang yang sakit, aku sakit, itu termasuk pengaduan yang terlarang. Mengatakan aku sakit, sakit banget, aku pusing. Apakah itu termasuk dia mengadukan Allah kepada makhluknya? Atau tidak? Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika seorang mengungkapkan tentang dirinya bahwa dia sakit, ada dua. Bisa jadi itu sedang mengadukan Allah karena ada unsur ketidakridhaan dengan takdir Allah, marah dengan musibah yang menimpa dia, atau dia sedang memberikan informasi berita kalau dia sedang sakit. Dia tidak sedang mengadukan Allah. Artinya dia sedang mengatakan, iya, aku sakit. Tujuannya apa dia mengatakan sakit? Mungkin supaya orang itu tahu kalau dia sedang sakit, sehingga ya tidak lama-lama duduk di samping dia. Umpamanya ada orang, ana mau ke rumah antum ya, sore ini, afwan, ana lagi sakit. Kalau dia memberikan informasi itu nggak apa-apa, sehingga orang itu jadi tahu. Atau mungkin orang itu punya obat. Antum kok kayaknya pucet ya? Iya, ana lagi pusing. Oh, ini ana punya apa? Punya obat. Tujuan dia itu untuk memberi informasi, bukan untuk mengadukan Allah. Itu tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah yang merupakan syikayah, pengaduan, mengadukan Allah kepada hambanya. Seperti pertanyaan yang pernah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di mana ada ucapan salafus saleh ketika ada orang mengadukan tentang kondisi dia, yang dia susah, yang dia kena penyakit macam-macam. Apa kata alim ulama ini? Dia mengatakan tashku man yarhamuka ila man la yarhamuka.
engkau mengadukan Allah yang mengasihimu kepada manusia yang tidak mengasihimu, maka itu yang terlarang. Karena ada orang yang kerjanya selalu mengadu, susah terus hidup, nggak ada syukurnya kadang-kala orang seperti ini. Itu yang terlarang. Kita tuh diperintahkan untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang seharusnya antum ceritakan itulah nikmat yang Allah berikan kepada antum, bukan penyakit. Tapi di sini Al-Imam Bukhari menceritakan kisah Asma bersama putranya Abdullah bin Zubair. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Zakaria, telah mengajarkan kepada kami Zakaria, dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abu Usamah dari Hisham dari ayahandanya, qala dakhaltu ana wa Abdullah, Hisham bin Urwah bin Zubair. Nah, Hisham bin Urwah bin Zubair, ayahnya Urwah bin Zubair. Qala dakhaltu ana wa Abdullah bin Zubair. Aku masuk bersama kakaknya, bersama abangnya Abdullah bin Zubair ala Asma. Apa hubungan Asma dengan Abdullah bin Zubair? Jamaah, apa hubungan Asma dengan Abdullah bin Zubair? Ibunya siapa? Nah, ibunya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum. Urwah bin Zubair masuk bersama abangnya Abdullah bin Zubair menjumpai Asma. Qabla qatli Abdillah bi ashri layali. Peristiwa itu 10 malam sebelum terbunuhnya Abdullah bin Zubair. Wa Asma waji'ah, dan Asma dalam kondisi sakit. Disebutkan jamaah, Asma ini umurnya 100 tahun. Tidak ada satupun uban di rambutnya, dan tidak ada satupun gigi dia yang copot. Umur dia 100 tahun. Radhiyallahu ta'ala anha. Dan Asma, buat para wanita ya, Asma ini ketika dia menikah dengan Zubair bin Awam, Zubair itu miskin, sehingga Asma ini yang bantuin Zubair. Dia kadangkala harus ngangkat bijinya kurma dari kebun itu dengan jarak mungkin ya 2 kilo atau 3 kilo. Dia jalan kaki, dia bawa biji itu di kepalanya untuk ngasih makan, dan dia tumbuk biji itu untuk ngasih makan onta atau kudanya Zubair radhiyallahu ta'ala anha, sehingga dia menjadi wanita yang masya Allah. Dia sedang kondisi sakit. Lalu faqala laha Abdullah, anaknya Abdullah bin Zubair bertanya kepada ibundanya, kaifa tajidinaki? Kaifa tajidinaki? Gimana engkau mendapati dirimu? Para ulama menjelaskan bahwasanya disyariatkan kalau kita berkunjung ke tempat orang sakit untuk bertanya, gimana kondisi antum? Gimana keadaan? Dari mana mereka menyimpulkan dari peristiwa ini? Jadi bertanya, gimana kondisi? Qalat waji'ah. Asma mengatakan sakit. Imam Bukhari menyebutkan bahwa mengadu itu nggak boleh kalau sedang mengadukan Allah. Tapi kalau ngomong aku sakit, memberikan informasi, anaknya tanya, ada orang tanya gimana kondisi antum, katakan anak sakit, anak sedang sakit. Kadang-kala ada orang yang dilihat kok berubah antum ya, antum kenapa ini? Iya anak sedang sakit. Mungkin anak kena asam urat atau anak kena ini. Bukan untuk mengadukan Allah, memberikan informasi, nggak apa-apa. Karena Asma mengatakan itu. Qala inni fil maut. Ibunya mengatakan sedang sakit, anaknya mengatakan kepada ibunya, aku sedang dalam proses kematian.
Karena pada waktu itu Abdullah bin Zubair di kota Mekah sudah dikepung berbulan-bulan atau berhari-hari, berminggu-minggu. Dan pendukung-pendukung Abdullah bin Zubair, karena Abdullah bin Zubair jadi khalifah pada waktu itu di Mekah. Pendukung Abdullah bin Zubair, karena negeri itu dikepung, mulai banyak yang melarikan diri. Dan jamaah, teman kita yang setia adalah yang setia menemani kita dalam suka dan duka. Adapun orang-orang yang setia terhadap antum ketika antum sedang bersukaria, maka tatkala antum berduka dia akan meninggalkan antum. Kita baru akan mengetahui kesetiaan teman kita itu pada waktu kesusahan. Kalau lagi seneng, Masya Allah, siapa yang gak seneng? Makanya ada istilah, ada gula, ada semut. Lisa, waktu Isya, adzin. La ilaha illallah. Allahumma shalli ya anjita musallin. Baik, barakallahu fikum. Na'ud ila ma qulna.
ketika Abdullah bin Zubair mengatakan inni fil maut, aku dalam kondisi mau mati. Kenapa dia mau mati? Tadi yang disampaikan bahwasanya kota Mekah tatkala itu dikepung oleh pasukan Bani Umayyah, oleh Hajjaj bin Yusuf. Mereka datang mengepung kota Madinah pada malam 1 Dzulqa'dah tahun 72 Hijriah. Dan akhirnya Abdullah bin Zubair terbunuh pada hari Selasa tanggal 17 Jumadal Ula tahun 73. Coba kita hitung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. Berapa lama dikepung? 7 bulan setengah kira-kira. Maka kondisinya memang sudah banyak dari sahabat-sahabat pendukung Abdullah bin Zubair yang sudah tewas. Bahkan di dalam Tarikh Tabari, bagaimana Abdullah bin Zubair ketika menjumpai ibundanya, di situ disebutkan percakapan yang panjang antara seorang anak sama ibu. Abdullah bin Zubair mengatakan kepada ibunya, ya ummah, khadzalani nas hatta waladi wa ahli. Dia mengatakan orang-orang sudah meninggalkanku, tidak lagi mendukungnya, sampai anak-anakku dan istriku. Mereka juga sudah. Ya, apa yang menyebabkan? Kondisi semakin memburuk. 7 bulan dikepung, makanan dilarang masuk. Bagaimana kira-kira kondisi mereka? Ya sudah nggak tahan mereka. Falam yabqa ma illa al-yasir. Yang tersisa tinggal sedikit. Yang mereka ini, kata Abdullah bin Zubair, mungkin hanya bisa bertahan 1 jam. Kalau harus berperang dengan pasukan Bani Umayyah, 1 jam selesai. Dan pasukan itu telah menawarkan kepada aku dunia, mau minta apa aja dikasih. Sudahlah, serahkan Mekah. Akhirnya Abdullah bin Zubair bertanya kepada ibundanya, ya ummah, bagaimana pendapatmu? Apa yang harus aku lakukan? Aku menyerah atau aku terus bertahan sampai titik darah penghabisan? Maka ibundanya mengatakan, anta wallahi ya bunayya a'lam bi nafsik. Ananda, engkau lebih tahu dengan dirimu sendiri. In kunta ta'lamu annaka ala haqqin wa ilaihi tad'u famdi faqad qutila ashabu. Kalau engkau selama ini berada di atas kebenaran dan engkau mengajak kepada kebenaran, maka teruskan. Sahabat-sahabatmu telah tewas. Jangan sampai sia-sia tewasnya mereka. Wala tumakkin raqabatak yatala'ab biha ghilmanu Bani Umayyah. Jangan berikan dirimu kepada Bani Umayyah. Nanti dipermainkan lehermu sama mereka. Wa in kunta innama aradta dunya. Ini seorang ibu memberikan nasihat kepada anak. Kalau ternyata yang engkau cari itu dunia, yang engkau cari itu kekuasaan, fabi'sal abdu anta. Maka engkau adalah seburuk-buruknya hamba dirimu. Ahlakta nafsak wa ahlakta man qutila ma. Engkau membinasakan dirimu dan membinasakan orang-orang yang terbunuh bersama. Wa in qulta kuntu ala haqqin falamma wahana ashabi dha'uf. Aku di atas kebenaran, cuma ketika teman-temanku pada lemah, pada meninggalkanku, maka aku jadi lemah juga seperti mereka. Lalu apa kata ibu? Fahadha laysa fi'lal ahrar wala ahluddin. Enggak seperti ini orang-orang merdeka. Lelaki sejati enggak seperti itu. Orang-orang yang agamis enggak kayak gitu. Wa kam khuluqduka fid dunya. Tanya sama ibu. Kalau engkau menyerahkan diri
Kira-kira berapa lama kekekalanmu hidup di bumi ini? Apa kata ibunya? Al-qatlu ahsan. Mati lebih baik. Artinya terus berjuang. Makanya di sini ketika Abdullah bin Zubair mengatakan inni fil maut, aku dalam kematian. Ibunya berkata, la'allaka tashtahi mauti. Falidzalika tatamannahu. Fala taf'al. Kayaknya engkau ingin aku mati duluan. Subhanallah. Ini bagaimana sang anak berbakti sama ibunya sampai dia mengingin ibunya mati duluan. Supaya tidak melihat bagaimana tewasnya anaknya. Karena akan kita ketahui nanti ketika Abdullah bin Zubair tewas, itu disalib selama 3 hari oleh Hajjaj bin Yusuf. Gimana ibu mendengar, udah buta pada waktu itu Asma, mendengar anaknya disalib, tewas disalib, dipotong-potong mungkin badannya, kemudian disalib. Tentunya itu ujian yang besar buat seorang ibu. Tapi apa kata Asma? Jangan engkau mengharapkan kematianku, jangan. Fala tatamanna, fala taf'al, dia mengatakan. Fa wallahi ma ashtahi an amut hatta ya'tiya alayya atau hatta ya'tiya ala ahadi tarafayka atau tuqtal fa ahtasibuka wa imma an tadfar fataqarra ain. Dia mengatakan, aku tidak menginginkan kematian sampai aku melihat engkau ini menang apa kalah. 2 sisi. Sisi pertama, engkau mati, terbunuh, maka aku akan bersabar mengharap pahala dari Allah. Atau engkau menang, maka aku akan berbahagia dengan kemenangan. Fa iyyaka an tu'rida 'alaika aw an tu'rada 'alaika khutbah. Engkau hindari, jangan sampai mereka menawarkan sebuah penawaran kepadamu untuk urusan dunia. Fala tuwafiquka, yang mana perencanaan atau tawaran mereka sebenarnya tidak sesuai dengan keinginanmu. Fataqbaluha karahiyatul maut, lalu engkau terima karena takut mati. Jangan sampai. Ibunya ngasih tahu anaknya, jangan sampai engkau bertahan karena dunia dan jangan sampai mengharapkan tawaran dari mereka juga karena dunia, karena takut mati. Wa ana bin Zubair liyuqtal fayuhzinu hadzalik. Itu yang dimaksudkan Ibnu Zubair. Dia takut mati, akhirnya ibunya bersedih, nggak ketulungan. Makanya setelah Abdullah Zubair mau keluar dari ibunya, dia mengatakan kepada ibundanya untuk menghibur ibundanya. Dia berkata, walakinni ahbabtu an a'lama ra'yak fazidtani basira. Bunda, aku cuma kepingin tahu pendapatmu. Ternyata engkau fazidtini basira. Ternyata engkau memberikan semangat kepadaku sehingga aku lebih mengerti lagi. Fanduri ya ummah anni maktulun min yaumi hadza. Ibunda, lihatlah, aku akan terbunuh hari ini. Mulai saat ini aku akan terbunuh. Fala yashtaddu huznu. Jangan kesedihanmu berlarut-larut. Wala sallimi li amrillah. Dan serahkan dirimu kepada Allah. Urusan ini serahkan sama Allah. Fa inna ibnaki, sang anak mengatakan kepada ibundanya, memberikan hiburan perpisahan sama ibunya. Dia takziah sama ibunya sendiri untuk kematian dirinya sendiri. Dia mengatakan, fa inna ibnaki, sesungguhnya anakmu lam yata'ammad ityana munkar. Dia tidak pernah sengaja mendekati kemungkaran. Wala amalan bifahishatin. Dan dia tidak pula mengamalkan satu fahisyah, perbuatan zina atau dosa besar lainnya. Walam yajur fi hukmillah. Dan dia tidak pernah berbuat zalim dalam hukum Allah. Walam yaghdur fi aman. Dan dia tidak pernah berkhianat dalam urusan perjanjian yang ada untuk memberikan keamanan. Walam yakun syai'un athar indi min ridha rabbi. Tidak ada sesuatu yang lebih aku utamakan lebih dari keridhaan Rabbku.
Ibnu Zubair mengatakan, Allahumma inni la aqulu hadha tazkiyatan minni li nafsi anta a'lamu bi. Ya Allah, aku mengucapkan ucapan tadi itu bukan karena aku ingin sok suci, menyucikan diriku. Engkau lebih tahu tentang aku ya Allah. Walakin aquluhu ta'ziyatan li ummi. Aku mengatakan ini sebagai takziahku kepada ibundaku agar dia terhibur dengan kematianku. Apa kata ibundanya? Inilah arju minallah an yakuna azai fik hasanah in taqaddamtani au in taqaddamtuka. Dia mengatakan harapan aku takziahmu kepadamu juga baik kalau aku mati terlebih dahulu atau engkau mati terlebih dahulu. Terus di akhir cerita Abdullah bin Zubair keluar mengatakan, ya Ummah, jangan tinggalkan doa buat aku. Jangan tinggalkan doa buat aku. Barakallahu fikum jamaah. Itulah kisah Abdullah bin Zubair, bagaimana akhirnya dia tewas dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan ibundanya ya tentunya bersedih ditinggal. Baik. Apakah berdosa jika seorang wanita keluar rumah tanpa mahramnya, anak-anak satu-satunya dan tinggal jauh dari orang tua, sudah sekitar 8 tahun untuk menuntut ilmu? Bagaimana jika diharuskan keluar karena mendapatkan tugas dari dosen, seperti studi lapangan di desa terpencil? Subhanallah jemaah. Berkaitan dengan keluar rumah. Keluar rumahnya seorang wanita itu tidak harus dengan mahram, tapi harus dengan izin dari walinya. Keluar yang bukan safar, seorang wanita itu tidak harus pakai mahram, tapi harus ada izin dari wali. Baik itu orang tua atau suaminya. Keluar yang bukan safar. Tapi kalau safar tentunya harus pakai mahram. Bagaimana dengan mahasiswi yang ditugaskan di desa terpencil? Kalau dia harus safar, maka harus pakai mahram. Kalau tidak pakai mahram, maka dia berdosa. Apalagi di desa terpencil yang keamanannya tidak terjamin di sana. Yang kondisi di sana dia kadangkala dia sendirian atau bersama teman-temannya yang juga bukan orang-orang yang soleh kadangkala di sana. Maka perlu diperhatikan hal itu. Barakallahu fiik. Ustaz, apa hukumnya menggunakan nada murattal adzan untuk alarm atau nada dering telepon dan HP? Barakallahu fiikum. Lebih baik ditinggalkan. Karena terkadang para masyayikh menjelaskan, antum kalau nada deringnya itu murattal, kadangkala antum angkat di tengah bacaan yang tidak boleh diputus. Umpamanya zalikal kitabula, diangkat zalikal kitabula. Malah apa? Makanya para ulama nggak perlu lah. Azan pun seperti itu. Asyhadu alla ilaha, antum angkat. Kesaksian antum bahwasanya tidak ada Tuhan. Karena antum putus. Maka yang biasa aja lah nada deringnya. Suara ayam, suara burung, suara bebek. Nggak usah gaya-gaya antum. Nggak usah. Anak orang yang agamis. Jadi sombong akhirnya antum nanti. Bagi nanti di kamar mandi, di toilet, nada deringnya biasa aja lah. Pakai yang biasa sehingga lebih aman buat antum jemaah. Semoga Allah selalu menjaga antum sekeluarga. Amin. Barakallahu fikum. Bolehkah nazar melalui foto? Dikarenakan beda provinsi. Antum cari yang dalam satu kota. Jangan cari yang beda provinsi lagi. Betul jamaah, ana lihat kadang-kala subhanallah. Dulu orang nikah itu nggak ada yang jauh-jauh. Antum lihat para sahabat nikahnya ya sama lingkungan sana. Jangan jauh-jauh. Apa nggak boleh Ustaz? Boleh lah.
antum mau nikah beda pulau, antum mau nikah beda planet umpamanya. Mau jauh-jauh nggak apa-apa sebenarnya, tapi ya ana waktu mau nikah ngomong sama orang tua, "Ma, ana mau cari harim yang kalau bisa ke rumah mertua naik beca." Kenapa? Transportasi mahal sekarang. Alhamdulillah dapat mertua naik beca. Betul, dalam artian lebih nyaman buat antum nanti. Tapi gimana sekarang hukumnya kalau memang mau nador perempuan yang beda provinsi? Apabila dengan nador melalui foto sang ikhwan merasa ada kecocokan dan memutuskan untuk mentransfer modal mahar. Mentransfer modal mahar. Pakai modal mahar yang jemaah. Kalau mentransfer mahar tapi modal mahar dan persiapan akad walimah terlebih dahulu sebelum akad nikah berlangsung karena udzur yang jelas, beda provinsi. Berkaitan dengan nazar, ulama menjelaskan foto ini ditakutkan menipu, sehingga nanti ketika melihat wajah aslinya antum kecewa. Tapi kalau antum siap dengan konsekuensi, enggak, ana siap dengan yang difoto itu, sehingga antum sampai sana ternyata fotonya sudah diedit. Gimana antum? Makanya para ulama berkaitan dengan foto yang ditakutkan itu ada unsur bukan penipuan ya. Dan antum bisa lihat sekarang foto itu bisa model macam-macam jamaah. Normal, yang paling banyak kan normal. Normal apa lagi? Hah? Cantik, ada yang cantik. Jadi tambah macam-macam seperti itu. Maka itu yang ditakutkan. Jadi takut adanya ketidakpuasan di diri antum nanti. Kemudian memang perempuan, Syekh Utsaimin menjelaskan tentang hukum nazar dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Jangan sampai seorang wanita ketika dinazar itu bersolek, berhias sehingga dia tampak lebih cantik dari wajah yang sebenarnya. Hal itu akan menjadi masalah ketika suami ngelihat antum habis bangun tidur. Lihat loh, kok kayak gini setelah. Makanya biasa aja lah, biasa aja. Tunjukkan apa adanya, apa adanya. Barakallahu fikum. Apakah meninggalnya orang yang sakit termasuk husnul khotimah? Misalnya karena penyakit mah akut. Baik, kita udah bicarakan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit itu untuk menguji hambanya, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Kalau dia Allah sembuhkan di penyakitnya, insya Allah Allah akan, di hadis disebut as-salahu aw ghassalahu, Allah akan cuci dosa-dosa dia, atau Allah akan berikan taufik kepada dia sehingga dia beramal soleh, mati dalam kondisi baik. Kalau ternyata dia mati dalam penyakit yang menimpa dia, fa in tawaffahu ghafara lahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi tinggal kondisi dia ini. Memang ada hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang mati karena sakit perut dia termasuk syahid. Mudah-mudahan jadi husnul khatimah. Tapi sekali lagi jemaah, apabila orang ini mati dalam penyakitnya dalam kondisi tetap beribadah, insya Allah husnul khatimah. Karena kita sudah sampaikan ternyata banyak orang yang sakit nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia sakit berhenti beribadah. Itu penyebabnya. Bagaimana cara menghadirkan hati dalam berdoa kepada Allah? Terkadang kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi tatkala berdoa hati kita tidak sedang berdoa. Wallahi sahih jamaah. Ini PR kita bersama. Bagaimana menghadirkan hati ketika berdoa? Antum hadirkan Allah. Ketika kita bermunajat kepada Allah dan mengenal Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Allah Maha Besar.
Allah azabnya pedih. Allah Maha Pengampun. Kemudian antum hadirkan bagaimana azab yang Allah berikan kepada pelaku-pelaku dosa. Lalu antum hadirkan bagaimana rahmat Allah yang Allah berikan kepada pelaku-pelaku dosa. Sehingga ketika itu antum mantap minta sama Allah, Allahumma gfirli, Allah ampuni dosa-dosa. Dan ketika antum bisa berkhalwat dengan Allah. Allah menjelaskan kita perlu punya waktu berkhalwat sama Allah. Menyendiri sama Allah Jalla Jalla. Allah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, siapa salah satunya? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang mengingat Allah khalian, dalam keadaan sendiri, dia menyendiri sama Allah, nggak ada orang lain. Maka antum perlu malam hari bangun ketika teman-temannya tidur, cari tempat yang tidak ada orang yang melihat, benar-benar antum sendirian. Istrinya sedang tidur, teman-teman di kamar sedang tidur, berkhalwat di sana sama Allah. Mudah-mudahan ketika itu antum bisa menghadirkan Allah Jalla Jalaluh dalam doa-doa antum. Nah, Ustaz, bagaimana cara agar kami dihindarkan dari fanatik hanya pada satu ustaz? Misalnya hanya datang kajian hanya pada majelis antum. Insyaallah. Iya. Antum lihat tadi bagaimana Abdullah ibn Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, bagaimana dia menuntut ilmu selama 17 tahun hanya kepada Atha bin Abi Rabah. Kemudian dia berpindah kepada ulama yang lainnya. Dan ternyata sekarang ini susah kita mendapatkan ustadz yang ngajar memang tiap hari. Ngajar tiap hari, dia pagi ngajar, sore ngajar, malam ngajar. Al-Imam Nawawi itu satu hari rahmatullah punya 12 kali jam pengajar. Ngajar 12 kali, bayangkan. Sekarang ustadz ngajar sekali sudah takban, aduh afwan, anak udah capek gitu kan. Akhirnya mau nggak mau antum harus cari ilmu kepada ustadz yang lain. Dan alhamdulillah di STD ini ada kita punya berapa ustaz? Punya 25 lebih ustaz. Maka bagaimana supaya antum tidak fanatik? Caranya gimana? Ya sudah, hadir aja. Niatkan memang untuk menuntut ilmu, bukan untuk yang lain-lainnya. Dan husnudzon sama ustaz-ustaz yang lain. Husnudzon sama ustaz-ustaz. Ustaz, apakah Ustaz tahu siapa itu Syekh Ramadan Al-Buti? Saya dengar beliau adalah ulama Suriah yang pro kepada Bashar Assad. Mohon penjelasannya sekiranya Ustaz mengetahui tentang beliau. Wallahu a'lam bishawab. Memang Al-Buti itu salah satu ulama yang memiliki kedekatan dengan Bashar Assad. Dia dekat sama bapaknya Bashar Assad. Siapa? Hafid Assad. Memang penipu sebenarnya jemaah, penguasa Suriah. Anda nggak tahu bagaimana, tapi dia dekat dengan Hafid Assad. Cerita teman-teman di Suriah, itu Hafid Assad, bapaknya Bashar Assad ini, kalau ada ulama yang sedang mau datang ke istana, itu selalu dihamparkan sejadah. Jadi kalau ada ulama masuk, dia di atas sejadahnya sama tasbihnya. Di sini para ulama mengira dia adalah orang yang agamis, padahal dia pecundang. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia memang memiliki aliran Al-Alawiyin, Durus ya, salah satu aliran kebatinan yang ada di sana. Maka kedekatan Al-Buti dulu memang dia memiliki kedekatan, tapi bagaimana kedekatannya wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang terakhir. Ustaz, apakah dengan menulis status di medsos saya lagi sakit atau menggunakan emotion wajah orang lagi sakit termasuk mengadukan takdir Allah kepada makhluknya? Coba antum sedang apa sebenarnya? Jadi berkaitan dengan kita ini sedang mengadukan Allah atau tidak? Apa yang menjadi standar?
hati. Antum melakukan itu apa memang mengadukan Allah? Biar semua orang tahu antum sakit. Kalau lagi susah, mesti orang itu tulis kadang-kala. Sebagian orang ya, lagi kena musibah, lagi terhimpit utang. Kalau lagi dapat rezeki, nggak ada. Tetap gambarnya nggak berubah, karena takut diutangi sama sahib-sahibnya. Maka ini yang anak katakan tadi, bisa jadi antum mengadukan Allah. Seharusnya yang kita lakukan itu ceritakan kepada orang-orang tentang nikmat yang Allah berikan kepada. Tapi juga hati-hati, jangan sampai akhirnya ada orang hasad sama antum nanti. Kita juga perlu hati-hati. Jadi nggak perlu lah antum bercerita sedang sakit di sana, nggak perlu. Antum kalau memang ada orang tanya gimana kondisi antum, katakan ana sedang sakit. Tapi kalau nggak ada apa antum informasikan kepada 100.000 follower antum. 100.000, 2,5 juta. Mungkin sebagian followernya 2,5 juta. Kalau antum sedang sakit, ana rasa nggak perlu. Dan apa yang harus kita lakukan jika kita temukan teman kita menulis status itu? Ya, antum nasihatin dia, jangan di highlight, tapi nasihatin secara pribadi, antum japri dia. Antum nggak perlu melakukan itu, nggak perlu mengadukan Allah kepada orang-orang. Antum kalau memang sakit ya datang ke dokter aja, nggak usah kabarin semua manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.